Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kutukan Malam Pernikahan Aisara. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di tepi Sungai Mahakam, Samarinda, udara terasa lembab dan berat. Kedai kopi kecil di pinggir jalan ramai dengan suara pelanggan dan aroma kopi robusta. Di sudut ruangan, aku duduk bersama Radian, pria 35 tahun yang tampak gelisah. Matanya sayu, seperti menyimpan rahasia besar. Dia bilang ingin berbagi cerita tentang kakaknya, Aisara. Cerita ini dari masa lalu, sekitar tahun 2004 atau 2005. Katanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh deru motor di luar. Aisara adalah kakak Radian, dulu gadis pintar di sekolah. Usianya baru 19 tahun. Lulus SMA dengan nilai selalu di 3 besar, sering juara 1. Dia punya mimpi besar, kuliah jadi orang sukses, angkat derajat keluarga. Tapi mimpi itu terbentur kenyataan. Keluarga mereka miskin. Ayahnya yaitu Pak Darman, cuma tukang ojek di pasar Segiri. Berpanas-panasan setiap hari demi sesuap nasi. Ibunya, Bu Saria, sering sakit, kadang cuma terbaring di ranjang reot di rumah sederhana mereka. Radian sendiri waktu itu masih SMP, tak bisa membantu banyak. Aisara selalu bilang, "Aku harus kuliah, Dian, harus. Tapi kami gak punya uang," kata Radian, menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Matanya berkaca-kaca, seperti menyesal tak bisa berbuat apa-apa dulu. Aku bisa merasakan beban di suaranya, campuran kasih sayang dan penyesalan. Karena keadaan, Aisara terpaksa cari kerja lewat kenalan Pak Darman. Dia diterima di toko kelontong milik Sulkarim, pria kaya di Samarinda. Sulkarim, 34 tahun, dikenal sebagai orang sukses dengan masa lalu kelam. Dulu dia preman, katanya, lalu merantau ke Brunei, pulang bawa banyak uang, dan buka toko yang laris manis. Orang-orang bilang Sulkarim berubah, dari preman jadi pengusaha, ujar Radian, tapi ada nada ragu di suaranya, seperti dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Sulkarim. Toko Sulkarim di dekat pasar Segiri selalu ramai. Aisara bekerja sebagai kasir, cekatan, dan ramah. Radian bilang kakaknya cepat akrab dengan pelanggan, tapi dia juga pendiam, lebih suka simpan mimpi-mimpinya sendiri. "Aku gak tahu apa yang akan terjadi sama kakak di toko itu," kata Radian, suaranya bergetar. Di kedai kopi itu, angin dari Sungai Mahakam membawa bau tanah basah. Radian menunduk, seperti tak sanggup lanjut bercerita. Tapi matanya menyimpan rahasia yang lebih gelap, sesuatu yang akan mengubah hidup Aisara selamanya. Di pasar Segiri, Samarinda, toko kelontong Sulkarim selalu ramai. Suara pedagang berteriak dan motor yang lalu lalang bercampur dengan bau ikan segar dan rempah. Di dalam toko, Aisara berdiri di balik kasir, menghitung uang sambil melayani pelanggan. Gadis 19 tahun itu cekatan, tapi matanya sering melamun, seperti menyimpan mimpi yang tak bisa ia gapai. "Kuliah," gumamnya dalam hati, menatap buku catatan di samping kasir. Aisara tahu keluarganya miskin. Ayahnya Pak Darman cuma tukang ojek yang pulang malam dengan baju basah keringat. Ibunya Bu Saria sering terbaring karena sakit yang tak jelas. Adiknya Radian masih SMP, cuma bisa membantu belanja kecil-kecilan. "Aku harus kuat,"
pikir Aisara, menahan rasa sesak di dada. Setiap malam ia membayangkan dirinya berdiri di panggung wisuda, tapi kenyataan selalu menariknya kembali ke toko ini. Zulkarim, pemilik toko, adalah pria 34 tahun yang terkenal di Samarinda. Dulu ia preman, suka berbuat onar di pasar. Tapi setelah merantau ke Brunei, ia pulang dengan kantong tebal. Tokonya kini laris manis, penuh barang dari beras sampai sabun. Zulkarim selalu rapi, kemeja branded, celana jeans mahal, rambut disisir klimis. Wajahnya tampan, senyumnya ramah, apalagi ke wanita. Pantas banyak yang suka, pikir Aisara, meski ia tak begitu peduli. Saat toko sepi, Zulkarim suka menggoda Aisara. "Yarah, kalau kamu kerja terus begini, kapan nikah?" Katanya sambil tersenyum, bersandar di meja kasir. Aisara cuma nyengir kecil, fokus menghitung stok, tapi Zulkarim tak berhenti. "Kamu pintar, Yarah. Sayang kalau cuma di toko. Kalau mau kuliah, aku bisa bantu," ujarnya suatu hari. Aisara menatapnya kaget. "Bantu gimana, Pak?" tanyanya hati-hati. Zulkarim tertawa pelan. "Jadi istriku, aku biayain kuliahmu sampai selesai, sampai S3, kalau mau." Aisara diam, hatinya bimbang. Zulkarim bukan pria buruk, dia kaya, ramah, dan banyak wanita mendekatinya, tapi selalu ditolak. "Kenapa aku?" pikir Aisyah. Curiga tapi juga penasaran. Di satu sisi ia tahu keluarganya butuh bantuan. Di sisi lain ada sesuatu di mata Zulkarim yang membuatnya ragu. Sorot tajam, seperti menyimpan rahasia. Malam itu Aisyah pulang ke rumah sederhana di pinggir Samarinda. Ia duduk di samping Bu Saria yang terbatuk pelan. "Kalau aku nikah sama dia, ibu bisa sembuh," pikirnya, menatap wajah ibunya yang pucat. Tapi dalam hati ia merasa ada yang tidak beres. Angin malam membawa bau tanah basah, dan dari kejauhan suara burung malam terdengar sayup, seperti peringatan. Di rumah sederhana, Aisara duduk memandang undangan pernikahan yang baru dicetak. Namanya berdampingan dengan nama Zulkarim, ditulis dengan huruf emas di kertas mewah. Hatinya campur aduk. Kalau aku nikah sama dia, aku bisa kuliah, ibu juga bisa sembuh, pikirnya, menatap Bu Sria yang terbaring lemah di ranjang. Tapi di sudut hatinya, ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Sorot mata Zulkarim yang tajam selalu mengganggunya, seperti ada rahasia yang disembunyikan. Zulkarim tak main-main dengan janjinya. Ia datang ke rumah Aisara membawa dokter untuk memeriksa Bu Saria dan menjanjikan biaya pengobatan. "Aku serius, Yara. Nikah sama aku, hidupmu berubah," katanya, suaranya lembut tapi tegas. Aisara menatap Pak Darman, ayahnya, yang hanya mengangguk pelan. "Ini kesempatan, Nak," ujar ayahnya, suaranya penuh harap. Aisara menelan ludah, lalu mengangguk. "Baik, Pak, aku setuju." Hari pernikahan tiba. Gedung di pusat Samarinda dihias megah, seperti pernikahan anak pejabat. Lampu-lampu kristal berkilau, meja-meja penuh makanan, dan musik mengalun meriah. Aisara mengenakan gaun putih, wajahnya cantik, tapi matanya gelisah. Tamu-tamu memuji. Beruntung sekali Aisara dapat Zulkarim. Zulkarim dengan jas mahal tersenyum lebar, tapi Aisara merasa senyum itu tak tulus. Kenapa aku masih ragu? Pikirnya, mencoba menepis perasaan itu. Resepsi berlangsung ramai. Aisara tersenyum pada tamu, tapi hatinya berat. Ia teringat kata-kata Radian, adiknya, yang bertanya malam sebelumnya. "Kak, kamu yakin sama orang ini?" Aisara cuma diam dan tak tahu jawabannya. Saat malam tiba, resepsi selesai. Zulkarim mendekati orang tua Aisara. "Bu, Pak, rumah kalian kecil.
Nggak ada kamar untuk kami. Biar Yara langsung ke rumahku di Bukit Pinang ya, katanya. Pak Darman dan Bu Saria setuju. Dipikir itu wajar untuk pengantin baru. Aisara duduk di mobil Sulkarim menuju rumah besar di Bukit Pinang. Singkat cerita, malam harinya Aisara memandang keluar jendela, melihat bayangan pohon-pohon yang bergerak di terpa angin. Tapi perasaan takut itu kembali, seperti bisikan dingin di telinganya. Rumah Sulkarim tampak megah dari luar, tapi entah kenapa pintu gerbangnya terasa seperti mulut yang siap menelannya. Di dalam mobil, Sulkarim memegang tangan Aisara. "Kamu bakal bahagia, Yara," katanya. Aisara tersenyum kecil, tapi hatinya berdegup kencang. Rumah Sulkarim di Bukit Pinang berdiri megah dengan tembok tinggi dan lampu taman yang redup. Aisara melangkah masuk, sepatunya menggema di lantai marmer. Udara di dalam terasa dingin, meski malam itu biasanya gerah. Sulkarim memimpinnya ke sebuah kamar di ujung lorong. "Ini kamar kita," katanya membuka pintu. Kamar itu luas, dengan ranjang besar di tengah, ditaburi bunga kenanga yang harum. Dindingnya polos, tanpa jendela, membuat Aisara merasa sesak. "Kenapa nggak ada jendela?" pikirnya, tapi ia menahan pertanyaan. "Tunggu di sini, Yara. Aku ada urusan sebentar," ujar Sulkarim, memegang pipi Aisara. Senyumnya hangat, tapi matanya dingin. Aisara mengangguk, mencoba tersenyum. "Baik, Bang," jawabnya pelan. "Kamu mandi dulu, pasti capek habis resepsi," tambah Sulkarim sebelum keluar dan menutup pintu. Aisara mendengar bunyi kunci berderit, tapi ia pikir itu cuma perasaannya. Kamar mandi di sudut kamar sama mewahnya. Cermin besar, keran mengkilap, dan air yang bisa diatur panas dingin. Aisara membuka keran, kaget saat air terasa panas menyengat. Ia buru-buru menyesuaikan suhu. Anehnya, air itu berbau kenanga, sama seperti bunga di ranjang. Orang kaya memang beda, gumam Aisara, mencoba menenangkan diri. Ia mandi cepat, berharap bisa istirahat. Tubuhnya penat setelah resepsi seharian, bajunya lengket keringat. Setelah mandi, Aisara mengenakan baju tidur sederhana dan duduk di ranjang. Aroma kenanga begitu kuat, hampir memusingkan. Ia menunggu Sulkarim, tapi sejam berlalu, tak ada tanda-tanda suaminya kembali. "Kemana dia?" pikirnya, mulai gelisah. Ia bangkit mencoba membuka pintu kamar, tapi pintu tak bergerak, terkunci dari luar. Jantung Aisara berdegup kencang. "Mungkin dia cuma mau aku aman," katanya dalam hati, mencoba berpikir positif. Tapi perasaan takut itu semakin kuat, seperti ada yang mengintip dari sudut gelap kamar. Aisara kembali ke ranjang, mencoba menenangkan diri. Matanya berat, kepalanya pening. Aroma kenanga seolah merasuk ke kepalanya, membuatnya mengantuk. Ia merebahkan diri, berharap Sulkarim segera datang. Di luar, angin bertiup pelan, membawa suara daun bergesekan yang sayup. Aisara tak tahu bahwa malam itu bukan malam pengantin biasa. Kamar itu dengan bunga kenanga dan pintu terkunci, seperti perangkap yang menunggu mangsanya. Di kamar tanpa jendela di rumah Sulkarim, udara terasa semakin berat. Aisara tersentak dari tidurnya, jantungnya berdegup kencang. Tangan dingin itu merayap di lengannya, pelan, seperti belayan yang tak wajar. Aroma bunga kenanga yang tadinya harum kini terasa menyengat, bercampur bau aneh yang membuatnya mual. Dalam gelap, ia merasakan tubuhnya digerayangi. Tangan itu turun ke perut, lalu lebih jauh. Aisara ingin berteriak, tapi tenggorokannya seperti tercekat. Ia memaksa diri memutar tubuh, berharap itu cuma Sulkarim. Tapi yang ia lihat membuat darahnya membeku. Bukan suaminya, melainkan makhluk hitam legam dengan mata merah menyala seperti bara. Perutnya buncit, giginya kuning menyeringai,
dan liurnya menetes, mengeluarkan bau busuk yang tak tertahankan. Aisara menjerit, suaranya memecah keheningan kamar. Ia melompat dari ranjang, berlari ke pintu, dan memukul-mukulnya. "Buka! Buka!" teriaknya, tapi pintu tetap terkunci rapat. Makhluk itu tak bergerak cepat, tapi kehadirannya seperti menekan udara di kamar. Aisara merasa nafasnya sesak, kakinya lemas. Ia menoleh, melihat makhluk itu mendekat. Tangannya yang hitam menggapai ke arahnya. "Zulkarim, di mana kamu?" jerit Aisara. Air matanya mengalir, tapi tak ada jawaban. Hanya suara angin di luar yang sayup. Ia mencoba lari ke sudut kamar, tapi makhluk itu sudah di depannya, menyeringai lebih lebar. Tubuh Aisara gemetar, pikirannya kacau. "Ini mimpi, pasti mimpi," katanya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tapi sentuhan makhluk itu nyata, dingin, lengket, dan mengerikan. Aisara meronta, tapi tenaganya seperti tersedot. Ia jatuh ke lantai, menjerit sampai suaranya serak. Kamar yang tadinya mewah kini terasa seperti kurungan. Aroma kenanga berubah jadi bau tanah basah, seperti kuburan. Aisyah merasa kepalanya berputar, penglihatannya kabur. Makhluk itu terus mendekat, dan akhirnya ia pingsan. Tubuhnya ambruk di lantai dingin. Pagi harinya, Aisyah terbangun dengan tubuh telanjang di ranjang. Nafasnya tersengal, dadanya sakit. Di sampingnya Zulkarim sedang memunguti bunga-bunga kenanga yang layu, memasukkannya ke kantong plastik hitam. Ia menatap Aisyah, wajahnya datar. "Kamu sudah bertemu dia kan?" katanya, suaranya dingin. Aisyah menatapnya, mata penuh ketakutan dan kebingungan. "Apa itu tadi? Makhluk apa itu?" tanyanya, suaranya gemetar. Zulkarim hanya tersenyum kecil, seperti menyembunyikan rahasia yang lebih kelam. Aisyah menarik selimut, mencoba menutupi tubuhnya. Hatinya hancur, perasaan malu dan takut bercampur. Pagi itu di rumah Zulkarim di Bukit Pinang, terasa dingin meski matahari sudah tinggi. Aisyah duduk di ranjang, selimut menutupi tubuhnya yang masih gemetar. Wajahnya pucat, matanya merah karena menangis semalaman. Bunga kenanga yang layu berserakan di lantai, baunya masih menusuk hidung. Zulkarim berdiri di sudut kamar, memasukkan bunga-bunga itu ke kantong plastik hitam. Ia menatap Aisyah, wajahnya tak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. "Kamu sudah bertemu Datuk kan?" katanya, suaranya datar, seperti bicara soal cuaca. Aisyah menatapnya marah, bercampur takut. "Makhluk apa itu, Bang? Kamu sekutu sama setan?" teriaknya, suaranya serak. Zulkarim hanya tersenyum kecil. Ia duduk di kursi di depan ranjang. "Bukan setan, Yara. Datu adalah mitraku, kekayaanku, toko, rumah ini, semua dari dia," katanya. Aisyah menggenggam selimut lebih erat, tubuhnya terasa dingin. "Jadi, kamu jual aku ke dia?" tanyanya. Air mata mengalir lagi. Zulkarim menggeleng. "Bukan jual. Kamu cuma perlu melayaninya. Kalau dia puas, kamu bisa dapat apa saja. Kuliah, uang, hidup mewah. Bahkan ibumu bisa sembuh." Kata-katanya terdengar seperti bujukan, tapi nada ancamannya jelas. Aisyah teringat ibunya, Bu Saria, yang terbaring lemah. "Kalau aku tolak?" tanyanya pelan, meski tahu jawabannya tak akan menyenangkan. Zulkarim menatapnya tajam. "Istriku sebelumnya, Naila dan Khadijah, juga coba nolak. Kamu tahu mereka sekarang di mana? Hilang, Yara, hilang." Aisyah merasa dadanya sesak. Ia teringat malam tadi. Mata merah makhluk itu, bau busuk yang membuatnya mual. "Aku gak mau, Bang. Aku mau pulang," jeritnya. Bangkit dari ranjang dan berlari ke pintu, tapi pintu masih terkunci. Ia memukul-mukul pintu, menangis keras. Zulkarim mendekat, memegang bahunya. "Kamu gak bisa lari, Yara. Sekali kamu masuk, gak ada jalan keluar," katanya, suaranya dingin seperti es. Aisyah ambruk di lantai, menangis terseduh. Ia merasa seperti burung dalam sangkar, terperangkap di rumah megah yang kini terasa
seperti penjara. Di luar, suara burung pagi terdengar sayup. Tapi di dalam kamar ini hanya ada keheningan yang mencekam. Kenapa aku setuju nikah sama dia? Pikir Aisara. Menyesal, ia teringat senyum Radian adiknya yang memintanya berhati-hati. Tapi sekarang ia sendirian dihadapkan pada rahasia kelam Zulkarim. Zulkarim berbalik membawa kantong bunga itu keluar. Istirahat Yara, jangan ceritain ini ke siapapun. Kalau ada yang tahu, kamu tahu akibatnya. Katanya sebelum pintu ditutup lagi. Aisara menatap pintu yang terkunci, hatinya penuh ketakutan dan kemarahan. Di kamar tanpa jendela di rumah Zulkarim, Aisara masih terduduk di lantai. Tubuhnya lemas, matanya sembab, dadanya sesak oleh ketakutan dan kemarahan. Bau bunga kenanga yang tersisa di kamar terasa seperti peringatan malam mengerikan bersama Datu. Setiap kali menutup mata, ia melihat makhluk itu. Mata merah menyala, gigi kuning, dan bau busuk yang membuatnya mual. Aku gak kuat, gumamnya. Air matanya jatuh lagi. Ia ingin lari, tapi kata-kata Zulkarim bergema di kepalanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Aisara dikurung di kamar, hanya dilepaskan untuk makan atau ke kamar mandi. Zulkarim memaksanya melayani Datu setiap bulan. Dan setiap kali makhluk itu muncul, Aisara merasa tubuhnya dipeluk erat. Tangan dingin itu kembali merayap di kulitnya. Ia menjerit dalam hati, tapi tak ada suara yang keluar. Makhluk hitam legam itu dengan mata merah dan bau busuk, seperti bayangan yang tak pernah pergi. Aisara tahu setiap bulan ia harus menghadapi teror itu lagi. Kamar megah itu kini seperti kurungan. Pintunya selalu terkunci setelah Zulkarim pergi. Radian mulai memperhatikan perubahan pada kakaknya. Dulu Aisara ceria, suka bercanda dengannya. Sekarang ia pendiam, wajahnya pucat, dan matanya sering kosong. Kak, kamu kenapa? Tanya Radian suatu malam saat ia diizinkan menginap di rumah Zulkarim. Aisara hanya menggeleng, bibirnya tertutup rapat. Radian merasa rumah itu aneh, pengap, seperti ada yang mengintip dari sudut gelap. Ia tak betah, tapi tak tahu kenapa. Zulkarim tak pernah menyentuh Aisara sebagai suami. Kamu bukan istriku Yara, cuma kedok untuk Datu. Katanya suatu hari, dingin. Aisara merasa dihina, apalagi saat Zulkarim pulang membawa wanita lain. Tertawa di ruang tamu tanpa peduli perasaannya. Hati Aisara perih, tapi ia tak bisa melawan. Malam-malam Aisara sering terbangun oleh mimpi buruk. Kadang ia mendengar suara wanita memanggil. Pergilah Aisara. Sosok itu muncul di pojok kamar. Rambutnya panjang, matanya sayu, lalu lenyap dengan pekik kesakitan. Aisara gemetar, tak tahu apakah itu halusinasi atau peringatan. Ia ingin cerita pada seseorang, tapi ancaman Zulkarim membuatnya diam. Jaga mulutmu, atau keluargamu celaka, katanya. Hari-hari Aisara dipenuhi ketakutan. Setiap bulan Datu datang, membawa teror yang sama, mata merah, bau busuk, dan sentuhan dingin yang membuatnya mual. Ia tak bisa makan berhari-hari setelahnya, tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Zulkarim mengunci kamarnya, hanya membuka untuk membawa makanan. Kamu cuma perlu nurut Yara, semua akan baik-baik saja, katanya, tapi nada suaranya dingin, seperti tak peduli penderitaan Aisara. Suatu siang, kabar buruk datang. Bu Saria, ibunya, jatuh sakit parah. Harus operasi segera, kata dokter di rumah sakit. Aisara panik, ingin menjenguk, tapi Zulkarim menahannya. Kamu pergi, tapi ingat, jangan macam-macam. Datuk tahu kalau kamu membelot, ancamnya. Di rumah sakit Aisara melihat ibunya terbaring lemah, wajahnya pucat, hatinya hancur. Ibu, aku harus apa? Pikirnya menahan tangis. Zulkarim mendekati Aisara di lorong rumah sakit. Aku bisa bayar operasinya Yara, tapi kamu tahu syaratnya. Layani Dato, ibumu sembuh.
Katanya, suaranya seperti bisikan iblis. Aisara menunduk, tak bisa menjawab. Ia teringat wajah Radian adiknya yang memandangnya dengan khawatir. "Kak, kamu kok beda sekarang?" tanya Radian. Aisara cuma diam, hatinya perih. Ia tahu ia berubah. Dari gadis ceria jadi sosok pendiam yang penuh trauma. Malam itu kembali di kamar terkunci. Aisara tak bisa tidur. Sosok wanita itu muncul lagi dalam mimpinya, berbisik. "Pergilah Aisyah." Ia terbangun, nafas tersengal. "Aku gak bisa lari," gumamnya. Teringat ancaman Zulkarim. Tapi bisikan itu seperti menyalakan sesuatu di hatinya, keinginan untuk melawan. Di luar, diselimuti kabut tebal. Suara sungai Mahakam samar-samar terdengar. Kamar itu terasa semakin pengap, seperti menelan harapannya. Aisara menatap pintu yang terkunci, tangannya menggenggam selimut. Ia tahu ia harus memilih, menyerah pada Datu demi ibunya, atau mencari jalan keluar, meski penuh resiko. Hatinya terbelah, tapi ada setitik harapan di balik ketakutannya. "Aku harus kuat," pikirnya, meski suaranya gemetar. Di rumah sederhana keluarga Aisara, Radian duduk di ruang tamu, memandang kakaknya yang baru pulang dari rumah sakit. Wajah Aisara pucat, matanya kosong. Tak lagi seperti kakaknya yang ceria dulu. "Kak, kamu gak bahagia ya?" tanya Radian hati-hati. Aisara cuma menatapnya, lalu menggeleng pelan. "Ada apa, Kak? Cerita dong," desak Radian. Merasa ada yang disembunyikan. Aisara diam, lalu bertanya. "Kamu kenal orang yang paham goib gak?" Radian kaget, tapi mengangguk. Ia teringat temannya yang ayahnya dukun, Ki Jamar. Malam itu Aisara dan Radian pergi ke rumah Ki Jamar di pinggiran Samarinda. Kabut tebal menyelimuti jalan, lampu jalan berkedip-kedip. Aisara masuk sendirian, sementara Radian menunggu di luar. Jantungnya berdegup tak karuan. Di dalam Ki Jamar melakukan ritual. Asap kemenyan memenuhi ruangan, bau tanah basah menyengat. Aisara merasa seperti ditarik ke dunia lain. Tiba-tiba, ia melihat sosok wanita berambut panjang, mata sayu. Sosok yang kerap muncul di mimpinya. "Aku Naila, istri pertama Zulkarim," katanya. Suaranya seperti angin. Naila mengungkap rahasia kelam. Zulkarim sengaja mengirim Telu untuk membuat Bu Sariah sakit, memaksa Aisara tunduk pada Datu. "Kekuatannya ada di cermin kuno di loteng rumahnya. Hancurkan itu, atau kamu gak akan bebas," ujar Naila. Tapi ia memperingatkan ritual itu berbahaya, bisa merenggut nyawa. Aisara keluar dari rumah Ki Jamar dengan wajah merah. Marah dan ketakutan bercampur. Radian melihatnya, tapi tak berani bertanya. Kembali ke rumah Zulkarim, Aisara menunggu saat suaminya pergi. Malam itu, ia menyelinap ke loteng. Jantungnya berdegup kencang. Loteng gelap, penuh debu, dan bau apek. Di sudut ia menemukan cermin kuno. Permukaannya kusam, tapi memancarkan aura mencekam. Dengan petunjuk Ki Jamar, Aisara mengiris lengannya. Darahnya menetes ke cermin sambil melafalkan mantra. Tiba-tiba udara jadi berat. Datu muncul, mata merahnya menyala, suaranya menggema. "Berhenti!" Aisara gemetar, tapi kemarahannya lebih besar. Ia mengangkat palu, menghantam cermin hingga pecah berkeping-keping. Pecahan cermin beramburan, dan Aisara pingsan. Tubuhnya ambruk di lantai loteng. Darah mengalir dari lengannya, nafasnya lemah. Di luar diselimuti kabut tebal, suara angin seperti lolongan pelan. Aisara tak tahu apakah ia berhasil atau justru membayar harga yang lebih besar. Di kamar rumah sakit, Aisara membuka mata perlahan, kepalanya pening. Lengannya terasa nyeri karena luka irisannya dibalut perban. Bau obat menyengat di hidungnya. Di samping ranjang, Radian duduk dengan wajah penuh khawatir. "Kak, kamu akhirnya sadar," katanya. Suaranya lega tapi bergetar.
Aisyara menatap adiknya, mencoba mengingat apa yang terjadi di loteng rumah Sulkarim. Pecahan cermin kuno, darah, dan bayangan Datu masih terngiang di kepalanya. Sulkarim, dia mati, Kak, ujar Radian pelan. Aisyara menahan nafas. Radian menceritakan bahwa Sulkarim tewas malam itu di Jalan Pangeran Diponegoro. Mobilnya terguling, hancur, seolah dikejar sesuatu. Polisi bilang kecelakaan, tapi orang-orang bilang dia panik, seperti lihat hantu. Tambah Radian. Aisyara diam, hatinya lega tapi juga takut. Ia ingat ritual di loteng saat ia menghancurkan cermin kuno. Apa Datu benar-benar hilang? Pikirnya, tapi dadanya masih sesak. Aisyara keluar dari rumah sakit beberapa hari kemudian. Ia mewarisi kekayaan Sulkarim, rumah besar, toko, dan uang yang cukup untuk hidup nyaman. Bu Saria, ibunya, sembuh setelah operasi, dan Aisyara melanjutkan kuliah seperti yang ia impikan. Tapi kebahagiaan itu tahu tuh. Aisyara tak lagi ceria, ia pendiam, sering menatap kosong. Malam-malam ia terbangun oleh mimpi buruk, mata merah Datu, bau busuk, dan bisikan. Aisyara. Ia tak yakin apakah makhluk itu benar-benar pergi atau hanya menunggu. Radian juga merasakan beban. Ia tahu rahasia kakaknya dari cerita-cerita singkat Aisyara. Harta Sulkarim menghidupi keluarga mereka. Tapi setiap kali ia ke rumah Bukit Pinang, udara terasa pengap, seperti ada yang mengintai. Kak, apa kita bebas sekarang? Tanya Radian suatu malam. Aisyara hanya menatapnya, lalu menggeleng pelan. Aku gak tahu, Dian. Jawabnya, suaranya lemah. Samarinda tetap berjalan seperti biasa. Sungai Mahakam mengalir tenang. Pasar Segiri ramai seperti dulu. Tapi bagi Aisyara, dunia tak lagi sama. Ia hidup dengan harta Sulkarim, tapi juga dengan bayang-bayang Datu. Ia memilih untuk bertahan, menjaga rahasianya rapat. Aku harus kuat untuk ibu dan Radian, pikirnya. Meski ketakutan masih mengantuinya. Cermin itu pecah, Sulkarim mati. Tapi Aisyara tahu, beberapa kutukan tak pernah benar-benar hilang. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.